Halo, di sini saya Brian Wahyu Pramuditya dengan NIM 19113174 dan akan mewawancarai salah satu tokoh yang cukup inspiratif dan cukup sukses di bidangnya dengan usia yang masih sangat muda. Langsung saja tanpa basa-basi, saya perkenalkan Mr. Kevin dan beliau akan memperkenalkan profilnya. Ya, terima kasih untuk sambutannya, Mas Brian. Jadi, sesuai dengan nama saya, Kevin. Nama panjang saya dengan Kevin Miller tentunya. Kemudian saya pendidikan saya, bahas pendidikan saya lulusan S1, S1 UGM Manajemen, dan asal saya Jakarta. Ya, di sini saya akan mewawancarai Mr. Kevin terkait tentang kesuksesannya. Apa usaha yang Mr. Kevin jalani hingga menempuh kata sukses ini? Apa usaha yang Mas Kevin tekuni sekarang? Ya, terima kasih untuk usaha yang saya tekuni, karena saya kuliah di Jogja, maka saya berinisiatif untuk membangun sebuah usaha di Jogja. Saya usaha sebelumnya saya memikirkan usaha itu sebetulnya dari lulus SMA. Tapi saya baru jalani itu ketika setelah lulus kuliah karena masalah waktu dan biaya juga. Maka saya membangun usahanya mulai dari lulus kuliah itu. Saya membangun sebuah coffee shop yang ada di Jogja. Ya begitu saja lah. Alhamdulillah bisa membangun coffee shop. Kira-kira apa kendala dalam membangun sebuah coffee shop? Apa keluh kesahnya dan bagaimana cara membangun coffee shop di waktu usia muda ini? Dengan modal yang seperti apakah? Boleh diceritakan Mas Kevin? Ya, untuk sejarahnya ya, sejarah coffee shop yang saya bangun itu tentunya panjang sih ceritanya. Jadi ketika saya lulus SMA, saya ya iseng-iseng saja dengan teman-teman saya, kayak, "Ayo kita usaha," gitu. Tapi setelah saya berpikir makin dewasa, karena, sepertinya saya harus membangun sebuah usaha, membangun sebuah lapangan pekerjaan. Karena gunanya saya kuliah di manajemen, menurut saya fungsinya adalah membangun sebuah lapangan pekerjaan, seperti itu. Kemudian, untuk kendalanya itu banyak ya, dimulai saya, mencari biaya, mencari orang yang mengerti kopi, terus mencari tempat yang strategis, itu memerlukan waktu yang lama. Untuk bisa sampai situ, dana yang saya gunakan, kebetulan saya memiliki tabungan dan beberapa kali saya telah bekerja. Saya bekerja di sebuah 1 atau 2 beberapa perusahaan. Jadi saya mendapatkan tabungan itu, ketika saya kuliah, ketika saya lulus SMA, bahkan SMA saya sudah mulai, usaha kecil-kecilan membantu orang tua atau, kayak usaha yang kecil-kecil waktu SMA lah, seperti itu menjualkan, makanan kecil ringan gitu-gitu. Kemudian untuk, saya lanjutin untuk yang masalah kendala di kopi itu, saya paling sulit itu menemukan orang yang ahlinya, karena ahli dan selera saya gitu. Karena kalau yang tidak sesuai dengan selera saya, eee, menurut saya kurang suka gitu. Ya, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang cafe shop-nya Mr. Kevin. Apa aja sajian yang berada di dalam cafe shop milik Mr. Kevin, mulai dari mungkin ada makanannya dan minumannya. Dan kalau boleh diceritain, apa saja varian makanan atau minuman yang ada di
cafe shopnya Mr. Kevin yang boleh kami tahu? Terima kasih. Oh ya, untuk sebelumnya saya lanjuti tadi kendalanya tentunya kan yang seperti kita tahu ya, Jogja juga sekarang punya kafe yang banyak gitu di kotanya. Bahkan dari kota, di pedalaman juga banyak kafe-kafe yang udah berdiri lama gitu. Jadi kendalanya mungkin bagaimana kita bersaing dengan kafe tersebut gitu. Dan untuk tadi sajian menunya, itulah spesialnya dari kafe kami, karena kafe kami selain menjual minuman, tentunya harus juga menjual makanan. Makanan-makanan yang tersedia itu kayak donat, kemudian kentang, french fries, atau makanan-makanan berat juga tersedia di kafe kami. Kemudian untuk minuman yang spesialnya ini tentunya menunya sangat banyak ya. Saya sebutkan saja menu yang favorit ya. Menu favorit yang ada di kafe kami itu red velvet with whipped cream-nya itu. Jadi ya memang menurut saya itu adalah menu andalan dari kafe kami ini ya. Kemudian ada salt karamelnya, kemudian ada karamel macchiato-nya untuk yang kopinya. Ya, selanjutnya apakah ada menu atau varian baru yang akan dirilis mungkin di cafe shop Mr. Kevin selanjutnya? Boleh di-spill? Ya, untuk menunya sih tentunya pasti ada ya menu-menu barunya. Tapi menu baru ini sebenarnya kita masih dalam tahap pengujian lah sebelum launching. Jadi beberapa teman-teman yang membangun usaha ini juga melewati ujian tersebut, mencoba apa ya bahasanya, testing minuman tersebut sebelum launching gitu. Jadi masih dalam tahap pengujian lah. Dan untuk menunya sih maaf sebelumnya belum bisa dibocorkan lebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan kepo atau bagaimana, ya silahkan aja datang. Nanti saya ini kok saya kasih tahu alamatnya. Selanjutnya mungkin saya akan menanyakan apakah ada sajian yang dilakukan yang dijualnya dilakukan secara online? Kan cafe shop Mr. Kevin ini dilakukan secara offline dengan berkunjung ke retail langsung. Apakah ada online yang mungkin yang bisa dipesan di GrabFood atau ShopeeFood? Boleh dijelaskan? Sebenarnya untuk saat ini ya menurut saya penjualan melalui online seperti ShopeeFood atau GrabFood, Gojek gitu sudah biasa dilakukan ya. Jadi tapi ada hal unik yang tersedia dari kafe kami. Saya membangun sebuah kafe ini sebenarnya untuk menarik masyarakat menikmati suasana yang ada di kafe tersebut. Jadi sebenarnya tidak diuntukkan untuk online, tapi karena tren saat ini, apalagi waktu saat COVID kemarin, gimana ya, membuat masyarakat takut untuk keluar rumah, jadi tren online ini ya wajar diikuti. Namun harapan kami yang besarnya itu adalah bisa menarik masyarakat untuk mencoba menikmati di suasana kafe yang kami bangun ini. Kira-kira apakah ada rencana untuk membuka cabang selanjutnya mungkin di beda kota atau di beda provinsi, di beda negara mungkin? Boleh dijelaskan? Ya, untuk masalah membuka cabang baru, sebenarnya untuk saat ini belum terpikirkan ya, karena ya usaha ini masih baru-barunya, dan
ya itu salah satu harapan kami sih, membangun cabang-cabang di luar kota, provinsi, atau bahkan negara lain. Tapi ya kebetulan modalnya mungkin belum cukup ya, atau ya masalah waktu lah nanti. Masalah waktu, kita lihat saja nanti. Topik pembahasan coffee shop milik Mr. Kevin ini, bagaimana Mr. Kevin mengatasi bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain? Gimana caranya tuh, Mas Mister? Ya, untuk bersaing sih tentunya ya sangat sulit ya, saya akuin ya. Ya saya tuh melakukan riset terlebih dahulu lah kalau membangun sebuah coffee shop yang membangun coffee shop di tempat yang di kota yang ramai coffee shopnya maksudnya. Ya harus melakukan riset dulu lah. Apa sih menu-menu kopi yang biasanya dipasarkan, kemudian tempat yang dijual tuh seperti apa suasananya, gitu-gitu kan. Saya telah melakukan riset lebih dahulu, melakukan riset lebih dahulu. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan-rekan saya, seperti apa keinginannya. Kemudian saya juga, tentunya saya milih biji-biji lokal ya, biji-biji lokal dalam negeri, karena menurut saya biji-biji lokal juga tidak kalah dengan biji-biji yang impor. Kemudian nomor satu sih tempat, kemudian biji-biji tersebut, rasa, terus harga juga termasuk salah satu strategi kami, karena kami harus bisa menjual produk yang berkualitas namun harga yang merakyat gitu. Mahasiswa banget, apalagi seperti di kota Jogja ini ya. Ya, cukup inspiratif ya Mr. Kevin. Mungkin itulah beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ada kayak pesan atau pesan terakhir dari Mr. Kevin untuk kita mahasiswa yang masih belum memiliki penghasilan dan ingin mencoba membuka usaha dan bagaimana caranya membuka usaha. Mungkin ada tips and trick dari Mr. Kevin untuk dibagikan kepada kami. Untuk pesannya sih, ya mulai menghayal dulu lah, karena saya dari SMA sudah menghayal gitu kan, untuk ya usia yang muda gitu kan. Ya, dulu terus gitu loh Mas. Ya, terus dijaga biar suatu saat itu bisa jadi rekan usahamu gitu loh. Seperti saya sekarang, kebetulan rekan saya juga dari satu SMA dengan saya. Kemudian jangan pernah takut untuk bekerja, jangan pernah takut ambil resiko. Kalau ada kendala sesulit apapun, ya lawan sebisa mungkin. Dan kalau emang kendalanya lebih besar, maka riset dulu lah. Riset itu nomor satu sebelum membangun usaha gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai kepada Mr. Kevin, dan sangat inspiratif sekali untuk usia beliau yang masih sangat muda. Sekian presentasi wawancara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Brian Wahyu Pramuditya, NIM 19113174, pamit undur diri, dan Mr. Kevin terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.